membahas cara menghilangkan kesombongan. Yaitu ada 5 tip, kita membahas tip yang keempat dan 5. Yang keempat yakni kita membawa sendiri kebutuhan kita panggul sendiri, kita junjung sendiri, ya. Dan kebutuhan keluarga dan teman-teman kita bawa sendiri dari pasar. Jadi belanja nek pasar digawa dhewe, dibikul dhewe. Tapi levelnya beda-beda loh ya. Maksudnya memikul, menjunjung, membawa, membonceng, pokoknya memindahkan barang dari pasar ke rumah. Itu berat gitu. Sesuai dengan levelnya orang. Levelmu sepeda motoran kan gitu ya. Itu kamu membawa barang itu kok berat gitu, kok isin didelok wong. Nah itu berarti asa kesombongan. Tuh. Lah sing levelnya sepedanan ya, sepedanan. Malu membawa barang itu sombong. Bawa mobil misalnya, kelasnya mobil. Ini levelnya orang bermobil, ke pasar belanja dibawa pulang sendiri pakai mobil. Itu jangan kamu lihat ukuran kamu, tapi ukuran dia. Para pemilik mobil api-api loh ya. Itu kalau belanja ke pasar dinaikkan mobil, ketemu temannya itu malu. Tuh. Nah itu sombong. Tapi kamu ini sepeda ontel, roh wong ngono, wah, yo apa ya? Yo malah, yo tidak ada problem gitu. Perkembangannya bukan keganjilan. Tuh, intinya kita merendahkan diri, menggotong, mengusung, membawa barang-barang kebutuhan kita sendiri, keluarga dan teman-teman dari pasar ke rumah. Tuh. Kalau kamu berat melakukan, meskipun di ketika jalanan kosong tidak akan ketemu sapa-sapa, kamu masih berat, berarti sombong. Tapi kalau mau sepi, biasa kamu. Baru kalau ada orang-orang didelok wong akeh, masuk Pak Ustadz gitu. Ngoto-ngoto dhewe itu nunggu orang sepi gitu. Kamu malunya kalau banyak, itu namanya riya. Jadi intinya kalau kamu enggan melakukan hal baik, hal mulia, ya dengan merendahkan hati, berat itu ketika sendirian, namanya sombong. Kalau dilihat orang namanya riya. Yes. Ini Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu ya punya anak, punya santri, punya anak buah, punya budak. Tapi sengaja bongkok mikul kayu bakar, seikat kayu bakar dipikul sendiri, ditegur orang-orang. Kok jenengan piyambak, Mbah, engkang mikul lare-lare teng pundi? Budak nggih wonten, anak nggih wonten, santri nggih wonten, kayak gitu. Tuh. Jadi ya betul memang saya punya semua yang bisa saya suruh. Tapi saya ingin mencoba ini mental saya kuat apa tidak seperti ini. Nah, seperti ini itu penyakit-penyakit ini itu orang tidak sensitif, tidak peka. Penyakit hati tidak peka, tapi penyakit badan diperhatikan. Jadi ahmala tibbal qulub wastahula bitibbil atsab. Padahal tubuh kita, kalau kita menjaga kesehatan badan, tetap akan mati. Dan orang badannya sakit itu bukan karena sakit badan, orang masuk neraka.
Orang masuk neraka itu justru karena hatinya yang sakit. Orang sakit di bawah badan dibawa ke rumah sakit, mungkin mati, selesai, wis bersama jasad yang terkubur. Tapi kalau hatinya yang sakit, mau rumah sakit mana yang bisa mengobati? Dan seandainya dia mati, juga belum selesai urusannya, karena hatinya yang sakit nanti di akhirat diurus itu. Cara kelima, untuk menghilangkan kesombongan, memakai pakaian jelek, ya, di hadapan fil malai wa fil khalwati. Kamu sengaja pakai baju yang jelek, punyanya jelek semua, ya kasih itu, gak terang. Bukan maksudnya tetap kamu punya baju jelek yang tidak kamu sukai dan malu dilihat orang, tetap kamu pakai. Nah, kalau kamu kok berat memakainya, ya, dilihat orang, berarti kamu riya. Kalau tidak ada orang, kamu kok masih berat, namanya sombong. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya Khalifah top, Umar jilid 2 ini. Nah, ini Umar jilid 3. Umar jilid 2 ini itu punya baju jelek, Khalifah dipakai kalau malam. Jadi cara ini ya, kalau orang kita ini seperti apa ya? Kaos welek, kaos kampanye partai 20 tahun kekubur. Partai ini asalnya gambari kuning wis malah jadi coklat. Wis irang-irang dipakai itu. Untuk apa? Untuk mengatasi kesombongan. Ketika malam ini makanya tidur malam gitu. Yes. Nabi itu mengikat, saya itu seorang hamba yang biasa makan di tanah. Makan tanah ya, makan tanah itu apa? Makan tanah itu ya berarti makan nyaplok tanah, ukuran tanah. Saya itu hamba budak yang biasa makan di tanah. Terus pakai baju bulu, itu baju rendahan, itu bulu kambing begitu, bukan kain sutra, bukan kain katun gitu. Saya mengikat unta saya sendiri. Jadi saya ini parkirno ya tak parkirno dhewe, golek ya parkiran dhewe. Terus kalau makan, meskipun banyak orang, tak kelamuti. Jadi maksudnya tidak diperlukan, kan? Kowe ngelamuti kan racun jengol ya. Salahnya itu dikelamuti, dijilati supaya tuntas. Saya mendatangi undangan budak. Itu sunnah saya. Jadi sunnah saya, hal-hal remeh-remeh saya lakukan sendiri, sunnah saya. Kalau kamu tidak suka dengan sunnahku ini, tindak lakuku seperti ini, ya bukan bagian dari umatku. Abu Musa al-Asy'ari, sahabat besar. Jadi dikabari, loh masjid kok rodok sepi Jumatan, kenapa? Terus untuk jawaban, itu karena orang-orang bajunya jelek-jelek, kalau mau Jumatan malu kumpul nek masjid ya, kelambine elek gitu, akhirnya diorang angkat Jumatan. Diberi informasi seperti itu, Jumat berikutnya sahabat Abu Musa sengaja pakai baju jelek, wali gitu ya, pakai sejelek ini, pakai makan Jumatan, ngimami dan khutbah. Ngimami dan khutbah. Supaya apa? Ini mengatasi selain menjadi contoh, ini mengatasi
memotivasi rasa sombongnya beliau. Sahabat besar itu dihormati oleh orang pada masanya. Jadi inilah mawadi'u yastami'u fiha riya' wal kibar. Jadi di sini ini masalah-masalah kasus-kasus yang sombong dan riya itu berhimpitan. Pokoknya kalau kamu hal-hal yang remeh-temeh ini enggan kamu lakukan saat sendiri, tidak dilihat orang, itu namanya sombong. Kalau enggan kamu lakukan karena dilihat orang, itu namanya riya. Harus dipahami itu. Karena kalau tidak paham penyakit sombong, penyakit riya, kita tidak bisa menghindarkan. Kita tidak bisa penyakitnya, kita tidak tahu sakitnya apa, ya mesti tidak bisa mengobati. Kalau loro mencret diombeni Paramek, iya akibatnya sing mencret ora kok bokonge ndase melu mencret. Bayano ya